Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis. Mau bisnis tapi nggak ada modal. Gimana ya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Hasari Ramadhani dari Ilmu Komputer, NIM H0711811305. Bagi Anda yang ingin memulai bisnis, simak video berikutnya, jangan di skip ya. Kita selalu berpikir bahwa bisnis itu selalu diawali dengan modal, dan modal. Jadi itu adalah anggapan yang salah, pikiran yang salah. Sebenarnya modal itu adalah step ke-7 loh. Jadi ada 6 step sebelum kita berpikir ke modal. Ke slide berikutnya. Yang pertama yaitu keberanian. Keberanian di sini kita harus berani untuk memulai bisnis tersebut. Jika tidak, maka kita tidak bisa menjalankan step-step berikutnya. Jadi kita harus memulai dengan keberanian. Kedua itu teknologi, dimana pada zaman sekarang itu adalah serba teknologi. Dengan HP genggam dan kuota saja kita bisa memasarkan produk kita. Jadi dengan mudahnya kita dapat memiliki bisnis sendiri. Kemudian yang ketiga itu mengenal produk sendiri. Kita menguasai produk kita sendiri, di mana kita memiliki, misalnya kita memiliki produk kopi. Jadi apa perbedaan kopi kita dengan kopi yang lain? Kita dapat menjelaskan kepada orang tersebut sehingga orang tersebut tertarik dengan dan membeli produk kita. Kemudian yang keempat itu jalur distribusi, di mana jalur distribusi ini adalah pemesanan yang lancar dan selalu siap, di mana pada bisnis orang banyak yang memiliki macet pemesanan, di mana macet tersebut karena belum ready barangnya atau sudah habis barangnya, tidak ada stoknya. Mungkin hal-hal tersebut dapat membahayakan bisnis kita. Kemudian selanjutnya yang kelima, customer base, di mana pada poin ini kita harus memiliki bisnis yang loyal atau dapat dipercaya. Dapat dipercaya dalam artian kita mereka mempercayai kita dengan amanah barang-barang atau produk kita itu bisa memiliki harga dan produk yang pas, tidak merugikan dan saling menguntungkan. Kemudian yang terakhir itu konsumen tetap. Kita harus mencari konsumen tetap kita, dimana jika kita dipercaya oleh orang lain, maka kita pasti akan mendapatkan konsumen tetap itu sendiri. Yang kedua, kita akan bahas tentang pengalaman bisnis. Ayo simak beberapa pengalaman bisnis berikut. Sebelum kita masuk ke pengalaman bisnis, terdapat kata-kata dari Jaya Setiabudi, di mana sebaik-baiknya usaha adalah yang dimulai, bukan ditanyakan terus-menerus. Pengalaman pertama berada pada Mark Zuckerberg, di mana dia menciptakan sebuah Facebook pada kamar asramanya yang sederhana di Universitas Harvard. Disitulah dia memikirkan sebuah ide Facebook hingga akhirnya merajalela di dunia. Jadi dia juga menjadi orang terkaya kelima di muka bumi. Selanjutnya yang kedua ada Bill Gates. Pasti semua orang tahu siapa Bill Gates. Jadi Bill Gates itu pencipta dari Microsoft. Hampir semua komputer dan semua laptop
pasti memiliki Microsoft Word, Microsoft Excel, dan yang lain-lain. Perusahaan IT raksasa Microsoft didirikan oleh Bill Gates. Itu dimulai dari garasi rumahnya. Sekarang Microsoft bernilai lebih dari 400 miliar US dollar. Selanjutnya, aplikasi yang sangat viral di 2000-an ini. Itu adalah aplikasi yang diciptakan oleh Zhang Yimou dari orang Cina. Jadi di sini dia menciptakan aplikasi TikTok. Itu merupakan ByteDance yang merupakan perusahaan induk dari TikTok. Jadi diperkirakan sebesar 16,2 miliar US dollar atau setara dengan 226,8 triliun rupiah, dan menjadikannya orang terkaya 9 di Cina. Urutan keempat ada Nadiem Karim, di mana dia memiliki ide bisnis transportasi Gojek yang berasal dari perbincangannya pada tukang Gojek. Dia menemukan kenyataan bahwa sebagian besar tukang Gojek susah untuk mencari pelanggan. Maka disinilah awal mula ide tersebut, sehingga jadilah aplikasi Gojek. Berikutnya, terdapat 4 kunci bisnis itu sendiri. Kunci bisnis yang pertama yaitu kemauan. Jika kita ingin, pasti kita akan berusaha. Kemudian yang kedua, tekad yang kuat, di mana melalui usaha, maka tekad menjadi motivasi yang tinggi untuk diri kita agar lebih kuat menghadapi bisnis tersebut. Kemudian, peluang. Kita dapat melihat peluang dan memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, kita harus menjadi orang yang tahan banting, di mana kita tidak boleh menyerah, tidak cengeng, selalu berusaha walau banyak hal yang menghadang kita. Next, yang keempat ada bisnis yang salah, di mana bisnis ini adalah bisnis yang pemikiran yang salah. Awal dari pemikiran bisnis yang salah, di mana dia bingung usaha apa yang akan dia lakukan karena dia tidak memiliki modal. Kemudian, jika ia memiliki modal, maka dia bingung mau bisnis seperti apa. Dia kembali ke pertama. Kemudian, ketika ia telah mendapatkan ide bisnis, dia bingung bagaimana cara memasarkannya. Maka ini adalah pemikiran bisnis yang salah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, mohon di IG saya @nurulfitrihasari atau di komen di bawah. Jangan lupa di like ya.